Hai semuanya, balik lagi sama gue Victor di Monolog Pena Senja, podcast manusia sendiri yang ngomong ngalur ngidul. Balik lagi ke hari ini, dimana gue masih mencoba mengalahkan salah satu hal yang mungkin jadi tantangan terbesar buat gue adalah menjadi konsisten, karena gue merasa hidup tuh susah ya menjadi konsisten akan sesuatu. Secara prinsipal mungkin bisa, tapi secara act-nya atau secara sesuatu yang lo lakuin itu selalu jadi challenge menurut gue. Dan gue selalu ngerasa kadang-kadang mungkin itu yang bikin gue kalah sama orang lain, bahwa mungkin lo banyak bisanya tapi lo nggak bisa konsisten sama satu hal, ya ujung-ujungnya lo akan kalah sama orang yang bisa satu hal tapi dia bisa konsisten akan hal itu sih. Jadi gue akan terus mencoba untuk konsisten. Anyway, gue harap kalian semua sehat. Ini podcast 16 Februari 2021. Dan sampai sekarang gue udah semakin banyak mungkin lebih tepatnya ngabisin waktu di rumah sendiri. Gue mungkin udah I don't know, hampir 2 bulan waktu itu gak keluar jauh kemana, bersosialisasi atau nongkrong. Karena ya kebetulan selain gue juga takut, orang tua gue jauh lebih takut. Sehingga ya just trying to be responsible aja sih buat orang-orang di dekat kita, walaupun kadang-kadang capek, kayak gue butuh social life gitu. Tapi semuanya hanya bisa diobati dengan Discord bersama teman-teman. Gue nggak tahu gimana dengan kalian. Gue harap kalian tetap waras, karena lo selama pandemi kayak gue gini, walaupun gue punya gue punya tong social life, di mana tong social life gue itu harus diisi. Kalau kalian main The Sims kalian tahu maksudnya. Tapi gue juga ada tong kebalikannya, di mana ketika gue udah terlalu banyak bersosialisasi, lama-lama gue butuh waktu sendiri. Dan gue rasa kita banyak nemuin diri kita sendiri waktu pandemi ini berlangsung gitu. Banyak orang yang ngakunya introvert, tapi ujung-ujungnya mereka keluar karena mereka pengen keluar dan jalan-jalan ke mall. Loser banget. Kayak maksudnya, makanya jangan ngaku-ngaku dulu lah kalau misalnya kalian emang belum tahu. Jangan segala sesuatu di akuin self proclaim gitu, seakan-akan lu tuh ini, seakan-akan lu tuh introvert, seakan-akan lu tuh extrovert. Tuh udahlah, biarin aja orang lain yang menilai lu cukup, yang penting hidup lu nyaman, udah itu aja. Dan hari ini gue juga akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah diterima dari Instagram @penasenja_. Tapi sebelumnya gue pengen ngomongin sebuah topik yang gue nggak tahu gue udah ngomongin ini apa belum ya, tapi gue pengen membahas sedikit soal kedewasaan. Karena gue nggak tahu ya, banyak orang yang berlomba-lomba untuk jadi orang yang dewasa, tapi banyak orang yang they don't even know, mereka bahkan nggak tahu hidup tuh semakin lama akan menjadi dewasa. Banyak juga mispersepsi akan kedewasaan. Tapi gue berdiri di tempat yang dimana gue merasa kedewasaan itu sangat perlu. Karena kita nggak hidup selalu muda, men. Kayak maksudnya dan setiap stage hidup lo itu lo mesti beradaptasi dengan hal itu. Lo nggak bisa ngadepin umur lo di 30 dengan mentality lo yang 20 atau 18 atau 21. Menurut gue nggak bisa. Karena kedewasaan kita adalah sesuatu cara kita memandang sesuatu, even in relationship gitu ya. Jadi ya pasti akan kesana arahnya. Karena gimana kita menjalani hidup ini, menurut gue ya itu berpengaruh terhadap segala hal. Gimana cara kita memandang bisnis, kita memandang relationship, friendship, any other things. Kayak nggak bisa banget lu menghindar dari hal itu sih menurut gue. Dan untuk relationship specifically, gue rasa gue nggak akan bisa lagi terjebak di relationship dimana entah di pertemanan ataupun di hubungan pacaran, dimana orang atau pasangan atau temen lu itu tuh masih state of mind-nya tuh masih bocah yang pikirannya cuma senang-senang, kemudian pikirannya cuman dia nggak pernah mikirin hari setelah besok gitu ya. Gue
gue pasti marah-marah sih kalau punya temen kayak gitu. Maksudnya bukan salah dia, karena gue juga nggak tahu ya, maksudnya bisa aja gue di umur gue yang sekarang udah terlalu tua. Pola pikir gue yang udah terlalu jauh, udah terlalu tua dan meninggalkan yang lainnya. Gue juga nggak tahu umur 25 tuh normalnya mikir kayak gimana sih. Tapi at some point lo harus sadar bahwa hidup tuh nggak cuma buat hari ini. Lo nggak bisa dramatisasi segala sesuatu cuman buat kesenangan lo doang. Ciri-ciri orang dengan pola pikir yang gak dewasa yang gue tahu adalah itu. Ketika lu mikir sesuatu cuma buat ego lu, dia kacamatanya cuma kacamata dirinya sendiri. Jadi dia nggak bisa mikirin empati, dia nggak bisa mikirin perasaan orang lain kayak gimana. Dia nggak tahu apa yang dia lakuin ini dampaknya kayak gimana buat hari esoknya, atau ya what's the overcome gitu. Jadi kalau lu masih ngerasa kayak gitu, lu ngelakuin sesuatu cuma buat yang penting lu seneng, yang penting lu ngerasa puas, ego lu dikasih makan, maka ya lu masih belum cukup dewasa, gue bisa bilang kayak gitu. Ya contoh termudahnya, kalau lu pacaran dan lu selalu ngerasa pengennya diklonin sih kan. Kayak lu pengen diurusin, kemudian lu selalu ngambek akan hal-hal kecil yang sebenarnya itu bukan masalah besar, dan itu nggak mendefinisikan apapun tentang hubungan lu. Kayak dia ngilang 1 jam gitu, nggak ada kabar, kemudian lu marah-marah kayak dunia tuh mau berakhir dan Avengers gak ada. Menurut gue itu stance, itu tempat yang lu masih belum bisa mengatakan diri lu bahwa lu orang yang dewasa sih. Dan lu butuh, gue bisa bilang lu butuh, kita semua butuh rasa dewasa itu. Karena kalau lu nggak dewasa, nggak ada dari kita yang mau grow, nggak ada dari kita yang mau tumbuh untuk menjadi orang yang lebih baik, yang memikirkan segala sesuatu dengan lebih matang, lu nggak akan maju, lu nggak akan pernah bisa menjadi orang yang beda. Yang ada ya lu berbeda tapi lu worse, lu malah jadi orang yang lebih buruk. Dan ya gue selalu benci sih hal-hal kayak gitu di hubungan. Jangan mikir gue sempurna dari segala hal. I mean, gue juga pernah di posisi itu, dan bedanya kayak gue sadar setelah semua hal itu gue lihat bahwa hal-hal kayak gitu, maksudnya dia nggak ngabarin lu 1 jam, nggak pernah berarti dia nggak sayang sama lu, nggak pernah berarti yang lain lebih penting daripada lu. Enggak, kadang-kadang ya dia nggak balas pesan lu karena ya udah kelewat aja. Dan kita emang manusia, maksudnya kita punya mistakes, ada yang pelupa, ada yang lain-lain. Dan ketika kita udah mulai asumsi-asumsi kayak gitu, yang menjebak diri kita sendiri pada drama. Dan gue sih selalu sebelum sampai situ, sebelum titik kepikiran ke hal-hal kayak gitu, ya udahlah. Dan ya lu bisa mikir sampai situ kalau lu juga udah punya prinsipal, lu udah disupport dengan pemikiran bahwa whatever means to you, apapun yang berarti buat lu, apapun yang ujung-ujungnya emang buat lu, ya akan buat lu. Dan apapun yang bukan buat lu, ya mungkin akan ada 100 juta cara untuk dia untuk pergi. Jadi gak ada gunanya mempertahankan sesuatu dengan sekeras-kerasnya kalau sesuatu itu memang meant to let go, emang harusnya dilepasin. Menurut gue itu gue harap apa ya, gue juga bukan maksa semua orang untuk menjadi dewasa, tapi gue rasa kalau misalnya ada lebih banyak orang aja yang mau mencoba untuk dewasa, gue rasa Indonesia jadi negara yang lebih baik. Maksudnya kedewasaan tuh gak dinilai dari umur ya, tapi dari cara kita berpikir. Dan kalau lu udah punya pola pikiran kepada orang lain, gue suka bertanya-tanya juga kayak, ya masa ada yang korupsi bantuan sosial apa sih kemarin ya, covid atau bencana gitu ya. Maksudnya if you have the empathy, kalau lu punya kedewasaan gitu, lu udah tua, lu udah jadi mensos dan lain-lain, tapi kok mikirin orang lain aja susah gitu ya. Maksudnya lu ngambil 10.000 dari satu bantuan yang jadinya berapa miliar entahlah itu. Kalau banyak orang yang lebih dewasa dalam berpikir dan banyak mikirin orang lain, gue rasa hal itu bisalah kita kalahin. Selama ini kita cuma kalah aja karena lebih banyak orang yang blow on daripada orang yang mikirin orang lainnya sih menurut gue. Dan jangan sampai lah hal-hal kayak gitu
bikin hubungan terdekat lu sama orang-orang terdekat lu jadi runyam. Dan lucunya orang yang gak dewasa, orang yang kekanak-kanakan dan belum punya state of mind yang mature gitu ya, mereka paling benci untuk dibilang kekanak-kanakan. Ya maksudnya kalau orang yang emang dia udah dewasa, dia dibilang lu kekanak-kanakan lu, dia kan oh masa sih, oh iya gitu. Tapi kalau orang yang kekanak-kanakan, emang udah kekanak-kanakan terus lu bilang lu kekanak-kanakan banget, dia nggak akan terima. Enggak, gue dewasa, gue gak kekanak-kanakan, apaan sih lu? Karena sebenarnya ada keinginan yang besar di dirinya untuk menjadi dewasa, tapi belum nyampe aja. Jadi ya gue harap kita semua belajar untuk berpikir lebih jauh lah, jangan cuma mikir hari ini sama besok. Jangan melakukan segala sesuatu tanpa dipikir, itu lebih parah ya. Karena gue juga kerjaan gue ngajar dan gue banyak banget nemuin anak-anak muda emang umurnya kayaknya yang ngelakuin segala sesuatu tuh seakan-akan dia hidup cuman sampai maghrib nanti. Kayak dia kalau ngomong-ngomong apa aja diomongin, suka-suka dia, apapun dia lakukan tindakannya kayak gak pernah ada pemikiran yang jauh ke depan. But ya bukan salah mereka juga, karena mereka juga dunia yang mereka tahu cuman apa yang mereka lihat di sekolah sama di TV dan sosial media. Mereka belum pernah ngerasain secara langsung dunia seperti apa yang ada di depan sana. Dan gue rasa itu adalah salah satu syarat lu untuk bertumbuh jauh ya. Lu jangan main di rumah lu doang, jangan cuma pakai satu kacamata doang. Mainlah ke tempat-tempat yang jauh, mainlah sama circle-circle yang beda, jangan cuma sama teman-teman lu yang itu aja. Banyak orang yang bilang nanti lu makin dewasa temen lu makin dikit, bodo amat. Artinya ya lu main dulu sebanyak mungkin supaya lu punya banyak pola pikir. Kayak gue selalu ngegambarin itu kayak orang yang gak dewasa adalah orang yang pola pikirnya itu sangat sederhana. Dia cuma tahu main di satu ruangan doang, padahal dia nggak tahu ketika dia buka pintu untuk keluar, dia ninggalin ruangan dia yang nyaman, di luar tuh ada banyak pintu-pintu lain yang bisa ngebawa dia ke experience yang berbeda, yang mungkin gak nyaman. Mungkin ada juga yang pintu-pintu yang ngebawa dia ke tempat-tempat yang gak enak buat dia, yang gak nyaman, yang gak cocok sama dia, yang panas, yang terlalu dingin buat dia. Tapi lu jadi tahu bahwa dunia ini gak cuman ada di situ, dan itu akan membuat pola pikir lu terbentuk bahwa this is such a huge world, dan to live in the such so Inggris lagi, untuk hidup di sebuah dunia yang gede, lu juga butuh pemikiran yang lebih besar. Jangan selalu mikirnya kecil, karena ya kalau lu mikirnya kecil, ya orang-orang lain akan ninggalin lu jauh. Gue selalu ngerasa kayak gitu. Oke, itu aja. Kita akan mulai baca-baca pertanyaan. Ini supposed to sebenarnya kemarin ya, hari Senin, tapi sampai malam entah gue lupa baca atau gue lupa udah bikin question and answer. Anyway, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dari yang sebelumnya juga sudah cukup antusias. Gue langsung aja, gak usah pakai cang-cincong lah. Yang pertama, sebegitu beratnyakah move on itu, dari Betty Fernando. Balik lagi sejauh mana lu jalan sih. Move on berat, gue selalu percaya move on berat kalau lu selalu ngerasa bahwa dia yang terbaik. Kalau di pikiran lu udah bisa nerima bahwa oke, dia pernah menjadi yang terbaik, tapi di depan akan ada orang lagi yang lebih baik, pasti lu move on jauh lebih mudah. Tapi kalau lu stuck karena lu ngerasa dia selalu yang terbaik, udah banyak waktu hidup lu yang lu habisin sama dia, ya maka move on akan selalu berat. Ya kuncinya itu letting go. Gue suka banget lagu Mayday Parrot lagi, letting go. Ya lu belajar ngelepas emang nggak cepet-cepet, karena belajar ngelepas walaupun di tangan udah lepas, di hatinya belum lepas gitu. Ya tapi itu prosesnya, dan lu harus menikmati hal itu. Dan di prosesnya ya lu harus belajar untuk percaya bahwa dia pernah jadi yang terbaik. Oke, selalu percaya bahwa di masa depan akan ada orang yang jauh lebih baik. Ya lu jangan menjadi orang yang kecewa aja kemudian lu jadinya ngebuang diri lu. Lu udah pernah punya dia yang baik, terus gara-gara lu udah merasa sakit hati, standar lu turunin cuman supaya lu kelihatan laku. Buat gue itu
apa ya, such a waste aja kalau lu udah punya mantan yang baik. Ya udah, selanjutnya waktunya lu untuk mengincar ya calon gebetan, calon pacar yang jauh lebih baik menurut gue itu. Jadi itulah kenapa kalau lu punya mantan yang buruk gampang move on. Kalau lu udah punya mantan buruk dan move onnya masih susah, nah itu yang masalah di mentality lu, belum dewasa. Kita lanjut dari Lassi VNAA. Lassi VNAA. So Inggris banget, kenapa sih gue so Inggris? Kalau ada masalah dalam hubungan lebih baik langsung dibicarakan atau tunggu waktu yang tepat. Gue pribadi gue milih untuk gimana ya ngomongnya. Sebenarnya kalau ada masalah, sebenarnya menurut gue untuk menghindari drama-drama, mendingan langsung diomongin. Diomongin bukan berarti harus selesai saat itu, ngerti nggak maksudnya? Kalau lu ada masalah, lu ngerasa nggak suka akan sesuatu, ya kalau lu lagi berdua lu ngomong, maksudnya lu nggak suka akan hal itu. Tapi sebisa mungkin jangan sampai lu ngomong ketika lu lagi emosi sepuncak-puncaknya. Oke, gue selalu ketika ada masalah, yang gue ngelakuinnya gini. Misalnya gue ada masalah, gue nggak suka, misalnya dia ngelakuin sesuatu, gue akan bilang ke dia bahwa gue nggak suka lu ngelakuin hal ini, tapi gue sekarang lagi marah. Gue akan nenangin diri gue dulu. Nanti gue akan ngubungin lu lagi kalau gue udah bisa mikir dengan lebih jernih. Gue selalu ngelakuin hal itu karena gue selalu ngerasa keputusan yang diambil ketika kita emosi itu nggak pernah baik ya, impulsif banget dan banyak yang ujungnya jadi penyesalan. Jadi gue selalu ngelakuin hal itu. Tapi lu harus state masalah, lu harus nyatain dulu masalahnya. Karena kalau sebagai cowok ya, gue nggak tahu sih kalau cewek. Karena cewek itu bisa manjang ketika lu udah punya rasa, lu ngerasa hal itu, kemudian lu pendem-pendem, lu mencoba mencari waktu yang terbaik, padahal nggak akan ada pernah waktu yang terbaik gitu ya. Yang lu bisa cari adalah waktu lu paling berani buat ngomongin itu. Kemudian waktu lu ngomonginnya di waktu yang udah telat, misalnya seminggu gitu atau 3 hari, bisa ada drama di mana dia kayak, kok kamu baru ngomongnya sekarang sih, kenapa sih kamu bla 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 bla, kayak gue nggak mau sih hal itu. Makanya kalau ada masalah gue akan straight to the point. Tapi yang tadi gue bilang nggak harus selesai saat itu, gue akan nenangin diri dulu. Dia juga akan punya waktu lagi kalau emang dia harus ngasih tahu alasan kenapa itu terjadi. Begitupun sebaliknya, ya jadinya solving the problemnya itu sebisa mungkin ya ketika kepala lagi dingin. Dan ya gue selalu merasa cepat untuk mendinginkan kepala. Gue nggak tahu dengan kalian, tapi sebisa mungkin jangan masalah dibawa terlalu lama sih. Jadi itu masalahnya disampein udah dengan kepala dingin, coba bareng-bareng dua-duanya kepala dingin, coba diselesain. Dan lu harus kalau ada masalah selalu mindsetnya harus bener. Maksudnya mindsetnya adalah menyelesaikan masalahnya, bukan mindsetnya adalah gua yang salah atau lo yang salah. Kalau kayak gitu nggak bakal pernah selesai, man. Lanjut dari Tiara Herma 29. Tunggu berubah terus nikah atau terima ajakan nikah sambil menikmati perubahannya. Gue pernah bilang ya, yang bisa mengubah diri seseorang adalah orangnya itu sendiri. Lu nggak bisa ngarepin nikah akan ngerubah dia. Lu nggak akan bisa ngarepin sesuatu yang benar-benar gimana untuk ngerubah dia. Ada beberapa yang bisa berubah sifat, tapi ada beberapa yang udah jadi watak, istilahnya watak kayak itu emang udah default dia tuh sifatnya seperti itu, dan itu biasanya nggak bisa dirubah. Jadi tunggu berubah terus nikah atau terima ajakan nikah sambil menikmati perubahannya. Menurut gue mungkin better pilihan yang ke satu sih. Lu mendingan tunggu dia berubah dulu, karena kalau lu udah keburu nikah dan baru nunggu dia berubah dan dia nggak berubah, lu yang nyesel sendiri. Oke, jadi pilihan yang pertama. Cinta tak direstui orang tua, jalan keluarnya bagaimana? Ya berusaha supaya direstui. Gue juga belum pernah sih ngalamin ini, dan gue selalu bingung karena ini sangat subjektif ya. Balik lagi ke kayak gimana, karena orang tua selalu punya pikiran sendiri terhadap anaknya. Mereka punya impian yang mungkin mereka nggak punya, yang pengen terjadi di anaknya. Mereka juga sometimes, a lot of times, mereka lebih kenal lu daripada diri lu sendiri.
beberapa kasus seperti itu, tapi beberapa kasus banyak orang tua yang merasa lebih tahu tapi sebenarnya nggak tahu bahwa anaknya tuh udah jauh lebih grow daripada yang terakhir mereka kenal. Jadi ini sangat subjektif, tapi gue selalu ngerasa restu orang tua sih sangat dibutuhin sih. Lo nggak pernah bisa ngeremehin restu orang tua. Itu dari Muham 1005. Selanjutnya dari Rian Syam 20. Caranya akur sama mantan, Kak. Gue bingung. Ngapain akur sama mantan? Maksudnya kalau akur pun buat apa gitu. Kecuali lu emang pengen punya hubungan yang baik aja ya lu lupain masa lalu, udah jalan aja ke depan. Maksudnya masa lalu sama mantan yang udah pernah dilaluin itu ya udah anggaplah itu sebagai kisah yang sudah berlalu. Tapi kalau tujuannya lain gue nggak ngerti ya. Maksudnya gue pribadi kayak mau ngapain akur sama mantan tuh biar apa gitu? Biar balikan lagi ngapain gitu? Kalau emang lu pengennya balikan kenapa putus dari awal, ya nggak sih? Next, apa lagi nih? Bagus banget dari Alfrian Darmawan. Kenapa setia itu mahal? Iya, karena setia itu susah. Setia itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki semua orang yang nggak mau berjuang. Setia itu mahal. Ya karena setia susah. Apapun yang dicarinya susah mahal kan. Apapun barang yang rare harganya lebih mahal. Karena itu ya menjadi setia. Gue nggak tahu ya. Gue selalu ngerasa banyak banget orang yang kayaknya susah banget untuk setia, padahal menurut gue pribadi sebenarnya nggak susah-susah banget untuk setia. Ya kita hidup banyak yang di let go, banyak yang kita harus try to believe in, tapi setia tuh diri lu sendiri sih. Maksudnya kalau lu cuma bisa setia sama satu orang, terus pas sama orang lain lu nggak bisa setia, susah juga. Maksudnya setia tuh mulainya dari diri lu sendiri. Kalau orang itu udah konten sama dirinya, dia udah nemuin siapa dirinya, dia udah tahu maksudnya konsekuensi dari segala ketidaksetiaan dan lain-lain, gue rasa ya setia itu bisa dia lakuin. Tapi yang bikin mahal ya itu, ya karena gak semua orang punya. Tapi anyway bodo amat lah ya, maksudnya lu setia segimana juga ada aja cewek-cewek yang lama-lama nyia-nyiain lu. Seberapa setia pun gak ada yang canda. Setia penting ya, belajar berkomitmen. Terakhir dari 14 Marianto, bagaimana caranya percaya dengan komitmen? Biasanya yang nanya kayak gini orang-orang yang udah pernah tersakiti ya. Semoga aja lo bisa ya lo belajar dengan seiring berjalannya waktu sih. Lo harus percaya bahwa apapun luka yang pernah lo alami itu nggak akan selalu terjadi lagi. Itu bisa terjadi lagi tapi nggak akan selalu terjadi lagi. Jadi ya gue rasa lo harus belajar untuk percaya akan hal itu. Oke, itu aja dari gue. Thank you semuanya yang udah dengerin, yang udah nanya. Semoga membantu. Nih anjing gue udah mulai gonggong-gonggong, gue udah gak ngerti nih kenapa. Jadi gue segera tutup aja. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di monolog Pena Senja berikutnya. Gue Victor, I'll see you in the next episode. Ciao.